karena dia sudah terekspos, tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Hanli menarik nafas dalam-dalam. Dengan penghalang pelindung yang menyilaukan diaktifkan dan alat ajaib masing-masing di tangan, dia berjalan menjauh dari balik batu. "Itu kamu," ucap senior Lu. Setelah dia melihat dengan jelas penampilan Hanli, senior Lu ini berteriak kaget. Dia benar-benar mengenali Hanli. Hanli sedikit terkejut dengan teriakannya. Senior Lu ini hanya pernah melihatnya sekali saat berada di bukit di tengah-tengah pertarungan yang kacau. Beberapa bulan telah berlalu, namun dia masih mengenalinya. Pria ini tidak hanya memiliki ingatan yang hebat, tetapi dia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan pikiran yang cermat. Apapun situasinya, Hanli tidak dapat menganggap ini sebagai kabar baik. Padahal dia sudah samar-samar merasa kalau senior di hadapannya itu bisa dibilang orang yang mirip dengannya, sama-sama kejam dan pandai merencanakan. Kesombongan yang ditunjukkan di depan orang lain sama saja dengan kedok Hanli yang rendah hati. Namun, Hanli secara tak terduga telah menarik perhatian orang lain. Sementara senior Lu mampu menyembunyikan warna aslinya dengan sengaja membuat orang lain memandangnya dengan cemoohan. Bagaimanapun, Hanli percaya bahwa dirinya sendiri tidak mampu bersikap tidak tahu malu atau sekejam dan seganas dirinya. Sejak awal ia hanya mengikuti jalan pengembangan dirinya yang biasa. Saat hati Hanli gelisah, ekspresi senior Lu berubah serius. Dia tampaknya juga menyadari sesuatu dan menatap Hanli dengan tatapan mengancam, serta tidak menyembunyikan sedikit pun niat membunuhnya. Hanli mendesah. Awalnya dia mengungkapkan beberapa kesalahpahaman dan melihat apakah dia bisa menipunya. Namun saat ini, melihat penampilannya dan mengetahui kelicikannya, dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk menipunya. Dia yakin hanya satu dari mereka yang bisa dibiarkan hidup. Dia seharusnya juga tidak membuang-buang energi untuk menciptakan kesalahpahaman, karena dia tidak bisa lagi menyerang lebih dulu dan menang. Dengan pikiran ini, Hanli tetap diam dan mengangkat cincin baja halus di tangan kirinya, serta menghasilkan siulan aneh. Kemudian, cincin itu langsung menyerang senior Lu. Segera setelah itu, labu hijau tua di tangan kanannya menyala, dan 5 atau 6 bola gelap yang tidak jelas menyembur dari mulutnya dan mengikuti cincin baja itu. Namun, Hanli belum selesai. Dia membuat gerakan kecil dengan tangan kirinya yang kosong, dan beberapa bola api merah muncul dalam sekejap. Dia sedikit menggerakkan lengan bajunya dan merapikan bola-bola api itu, dan kemudian tiba-tiba melemparkannya ke arah senior Lu. Membawa ki yang sangat panas, bola-bola api itu terbagi ke dalam 4 arah yang berbeda seperti segerombolan lebah dan menyerang senior Lu dari berbagai sudut. Dalam gerakan ini, Hanli hampir menggunakan semua peralatan sihir yang diperolehnya sebelumnya. Dia tidak menggunakan jimat harta karun dalam serangan habis-habisan karena akan menjadi rumit oleh gerakan bola api. Selain itu, akan membuang-buang usaha besar yang dilakukan Hanli untuk mempelajari teknik ini dari Wu Feng sebagai gerakan pembunuh instan terhadap lawan yang tidak siap. Sebenarnya, jika Hanli sudah familiar dengan alat-alat sihir baru dan dapat menguasainya dengan cepat, dia pasti sudah menggunakan semuanya sejak awal tanpa hambatan. Namun bagaimanapun, kekuatan alat-alat sihir barunya jauh lebih hebat daripada kekuatan alat-alat sihir lamanya. Namun, senior Lu tidak tinggal diam saat Hanli bertindak. Dia mengeluarkan bendera biru besar di tiang sepanjang sekitar 2 meter. Panji itu memiliki naga biru yang menari-nari dan bercakar panjang, serta disulam dengan cahaya biru. Pada saat ini, senior Lu melihat serangan beruntun Hanli dan terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat bingung. Alasan mengapa dia mengeluarkan alat sihir yang paling kuat, yaitu panji naga biru, adalah karena dia berpikiran sama dengan Hanli. Dia ingin segera membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, dia sama sekali tidak menyangka Hanli akan melancarkan serangan yang sangat kuat begitu dia muncul tanpa mengatakan sepatah kata pun. Terlebih lagi serangannya sangat ganas, disertai dengan niat yang gigih. Karena tidak ada pilihan lain, senior Lu memutuskan untuk tidak melancarkan serangan dan menyerahkan panji biru ke tangan kanannya. Kemudian dia mengarahkan tangan kirinya ke kantong penyimpanan dari pinggangnya dan mengeluarkan jimat kuning. Dia menatap
jimat bermutu tinggi itu dengan enggan sebelum menggertakkan giginya dan melemparkan di depannya. Kemudian bergumam cepat pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, cincin baja hitam Hanli mengeluarkan cahaya kuning samar. Cincin itu tidak jauh dari senior Lu dan hendak menghantamnya. Senior Lu menunjuk jimat kuning itu dengan tangannya yang bebas dan berteriak keras. Teknik dinding angin, bangkit. Setelah teriakan keras itu, jimat kuning itu berubah menjadi badai putih setinggi lebih dari 10 kaki. Ia berdiri di depan senior Lu, menghalangi jalan cincin baja itu. Cincin baja itu menembus badai tetapi langsung tertiup ke samping. Setelah berputar beberapa kali, tiba-tiba cincin itu terlempar kembali. Adapun bola-bola yang datang tak lama kemudian, mereka bahkan lebih tidak berguna lagi dan hanya mampu berputar di luar badai. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasuki badai. Melihat situasi ini, raut wajah Hanli sedikit berubah. Dia buru-buru menunjuk bola api itu dan segera mengubahnya menjadi 2 bulan sabit besar. Dengan gesit berusaha terbang ke dua arah dalam upaya sia-sia untuk menyerang senior Lu. Pemikirannya cukup bagus, ucap senior Lu. Senior Lu tertawa dingin. Dengan gerakan mantra, satu tangan yang sangat terampil, dia menunjuk ke tengah dinding angin, menyebabkan badai itu terbagi menjadi 2. Mereka terpisah dengan sangat cepat dan sekali lagi menghalangi bola api. Beberapa suara ledakan terdengar. Bola api itu tidak dapat menghindar lagi dan hanya bisa menghantam dinding angin. Badai itu bergetar beberapa kali, menelan bola-bola api dan menyebabkannya menghilang tanpa jejak. Hanli merasa sangat terkejut. Pada saat ini, di bawah kendali senior Lu, kedua badai itu berubah kembali menjadi satu. Bakat yang sangat rendah berani menunjukkan ketidakmampuannya. Meskipun aku tidak tahu nama maupun asalmu, malam ini kematianmu sudah pasti, kata senior Lu sambil tersenyum ganas. Tak lama kemudian, dia hanya melihat kedua tangannya bertemu, memegang bendera naga biru sekali lagi dan melambaikannya sekuat tenaga. Hanli sedikit gugup karena lawannya jauh lebih merepotkan dari yang ia duga. Rangkaian serangan yang begitu cepat dan dahsyat itu sebenarnya telah diatasi dengan mudah. Meskipun lawannya melambaikan panci itu, tidak ada yang aneh yang terjadi. Tetapi dari melihat penampilan lawan yang mengesankan, ia tahu bahwa serangan balik senior Lu ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan harta jimat itu, pikir Hanli. Namun, saat ini dia tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya harta karun jimat tersebut dengan teknik kondensasi. Akibatnya, setiap kali dia menggunakan harta karun jimat tersebut, dia harus bertarung selama waktu tertentu untuk menjalankan mantra yang akan mendorong harta karun jimat tersebut untuk mengalahkan musuh. Karena alasan inilah, maka pertahanannya harus mutlak. Dengan pemikiran ini, Hanli menatap lawannya. Dia hanya melihat senior Lu melambaikan panci biru. Panci itu berangsur-angsur menjadi lebih terang dan mulai memancarkan cahaya biru yang menyilaukan dan menyebabkan naga biru itu menjadi semakin menyeramkan dan menakutkan. Tampaknya lawannya hampir memulai serangannya. Hanli tidak ragu lagi dan menggerakkan tangannya. Cincin itu terbang kembali dan berhenti beberapa kaki jauhnya di atas kepalanya dan mulai melayang di atas. Dengan teriakan lembut, cincin baja itu mengeluarkan cahaya kuning besar dan segera mengembang. Cincin itu berhenti membesar saat mencapai ukuran meja kecil. Jatuh. Cincin baja itu dengan patuh jatuh bersama Hanli di tengah lingkaran. Kemudian mulai berputar, membentuk penghalang pelindung yang sangat besar. Hanli tidak berhenti di situ. Setelah menyingkirkan lampu itu, ia mengeluarkan perisai barunya sebagai persembahan. Perisai itu membesar beberapa kali lipat di luar penghalang cahaya biru dan perlahan melayang di depannya, serta memancarkan cahaya hitam. Seperti itulah, Hanli memiliki 3 lapisan pertahanan. Lapisan terluar adalah cincin baja besar dan halus. Di tengahnya adalah perisai besi gelap terbang. Lapisan terdalam adalah penghalang cahaya biru yang telah digunakannya di awal. Setelah semua ini selesai, Hanli merasa puas dan mengeluarkan harta karun jimat pedang abu-abu kecil.
Dia kemudian duduk bersila dan mulai membaca mantra, berniat untuk menyerang dengan jimat harta karun itu sesegera mungkin. Pada saat itu, senior Lu yang ada di seberangnya akhirnya mengumpulkan cukup ki spiritual untuk bendera naga biru dan melancarkan serangan yang dahsyat. Begitu dia berhenti melambaikan panji, dia mengarahkan panji itu ke arah Hanli. Tiba-tiba, lebih dari 10 bilah angin biru muncul dan melesat keluar dari panji menuju Hanli. Kecepatan bilah angin ini terlalu cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah meninggalkan senior Lu dan berada di sebelah Hanli. Teknik sihir atribut angin benar-benar tidak kurang. Kecepatan serangan mereka lebih besar daripada teknik sihir elemen lainnya hingga lebih dari 50%. Kalau bukan karena pertahanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, Hanli takut dirinya tidak akan mampu bereaksi dan pasti sudah terpenggal oleh bilah-bilah angin yang bertubi-tubi itu. Tepat saat Hanli terkejut, bilah angin itu bertabrakan dengan keras dengan cincin baja halus terluar. Sinar biru dan kuning bersinar terus-menerus bersamaan dengan suara tebasan tajam. Ketika sinar cahaya menghilang, lapisan luar cincin baja yang awalnya halus memiliki lebih dari 10 alur sepanjang kaki yang saling tumpang tindih. Seluruh alat sihir itu jelas sudah usang dan rusak. Terlepas dari itu, untungnya alat sihir ini terus berputar saat diserang, menyebabkan bilah angin menyerang di tempat yang berbeda. Kalau tidak, cincin itu pasti sudah rusak dan memungkinkan bilah angin menembus garis pertahanan pertamanya. Baik Hanli maupun senior Lu merasa terkejut dengan hasil ini. Hanli merasa bahwa meskipun alat sihir cincin baja ini awalnya tidak dimaksudkan untuk penggunaan pertahanan, itu adalah alat sihir asli berkualitas tinggi, dan kualitas materialnya tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Namun, dia tidak menyangka bahwa beberapa bilah angin yang remeh saja hampir menghancurkannya. Sedangkan senior Lu bahkan lebih terkejut. Panji naga biru ini adalah alat sihir berkualitas tinggi yang terkenal. Karena cocok dengan sifat-sifat akar spiritualnya, dia telah membayar harga yang pahit untuk mendapatkannya. Tidak hanya alat sihir ini dapat dengan mudah dan seketika mengeluarkan teknik pedang angin dan teknik sihir sederhana lainnya. Ketika menyerap sejumlah ki spiritual, semua serangan atribut angin yang dikeluarkan oleh panji itu diperkuat. Inilah sebabnya mengapa masing-masing pedang angin dari beberapa saat yang lalu, meskipun mereka tampak sebagai jenis teknik sihir tingkat rendah yang paling sederhana, namun memiliki kekuatan yang sebanding dengan teknik sihir tingkat menengah. Dengan kata lain, serangan yang tampaknya sederhana beberapa saat yang lalu sebenarnya adalah pemboman terkonsentrasi dari lebih dari 10 teknik sihir tingkat menengah. Meskipun demikian, serangan itu bahkan tidak mampu menghancurkan cincin logam besar terluar. Bagaimana mungkin senior Lu ini tidak khawatir atau bahkan takut terhadap Hanli? Meskipun Hanli dan senior Lu sama-sama merasa bahwa pihak lain bersikap kejam, tindakan mereka selanjutnya sangat berbeda. Karena Hanli belum menguasai harta karun Jumat itu dan tidak mau menyerah di tengah jalan, dia hanya bisa dengan pasrah mempersiapkan diri menghadapi serangan yang sangat cepat dan dahsyat yang pasti akan datang. Dan dengan kecerdasan senior Lu yang unggul, ketika dia melihat Hanli mengatur posisi bertahan dan tetap tidak bergerak setelah serangan sebelumnya, dia tahu bahwa Hanli pasti sedang mempersiapkan kartu truf. Bukan serangan teknik sihir tingkat tinggi, tetapi mungkin alat sihir yang ganas. Alhasil, tanpa ragu-ragu, dia pun menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam panji di tangannya. Kemudian, dia mengarahkan panji itu ke arah Hanli, melepaskan rentetan bilah angin biru yang dahsyat. Kali ini, bilah angin itu relatif kecil tetapi stabil dan terus-menerus, berbentuk seperti aliran air biru yang panjang. Aliran air itu mengalir deras, menyebabkan cahaya biru dan kuning muncul dari serangan yang dahsyat itu. Kali ini, cincin baja Hanli hanya mampu bertahan dalam waktu singkat sebelum tiba-tiba menghasilkan ledakan keras. Cahaya kuning tersebar sangat banyak, dan cincin baja berkualitas tinggi itu akhirnya pecah. Tanpa ada yang menghalangi bilah angin, mereka menyerbu maju dengan ganas. Namun, mereka bertemu dengan alat sihir berkualitas tinggi lainnya, yaitu perisai besi hitam. Perisai itu menghalangi jalan mereka,
dan semburan cahaya hitam dan biru muncul dari tabrakan itu. Perisai besi hitam sangat berbeda dari alat sihir cincin baja. Pertama-tama, kualitas cincin itu satu tingkat lebih rendah, sedangkan perisai ini adalah alat sihir berkualitas tinggi dengan kualitas yang sama dengan bendera naga biru. Di dunia kultivasi, siapa yang bisa memiliki benda yang jarang terlihat seperti itu? Cincin baja hanyalah alat sihir berkualitas tinggi. Meskipun tidak bisa dikatakan sebagai barang yang umum terlihat karena dimiliki secara luas, para kultivator yang memiliki status untuk memiliki satu atau dua barang seperti itu masih sedikit. Kedua, meskipun perisai besi itu tidak memiliki potensi sedikit pun untuk diserang, sebagai alat sihir yang khusus digunakan untuk pertahanan, kekuatan pertahanannya bahkan melebihi 4 cincin baja tersebut. Tidak hanya kuat dan mampu bertahan lebih lama, tetapi juga ada beberapa mantra pertahanan khusus yang dipasang pada perisai tersebut, dan itu menyebabkan kekuatan pertahanannya meningkat pesat. Akibatnya, aliran serangan yang terdiri dari lebih dari 100 bilah angin yang panik itu dengan mudah dicegat oleh perisai terbang Hanli. Perisai itu berdiri tegak seperti gunung di tengah badai dan memancarkan cahaya hitam. Perisai itu tidak bergerak sedikit pun, memberikan kesan bahwa perisai itu masih memiliki banyak tenaga untuk dikerahkan. Ketika Snearlu melihat ini, pikirannya menjadi marah, tetapi dia hanya mendengus dingin. Dia mengibaskan kedua tangannya, serta tidak lagi melepaskan bilah angin dari ujung pancinya. Kemudian, dia mencengkeram tiang panci, dan tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang besar, seolah-olah banjir kekuatan spiritual bocor dari tubuhnya dan mengalir deras ke tiang panci. Setelah menerima sejumlah besar kekuatan spiritual, cahaya biru dari panci naga biru menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah ada matahari biru terbit di tengah malam. Hanya sedikit yang berani menatap langsung ke arahnya. Karena Snearlu menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir, kulitnya menjadi sangat pucat. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi yang garang dan kejam. Tampaknya dia sepenuhnya menyadari bahwa penundaan lebih lanjut pasti akan membawa masalah. Jadi dia bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dengan cara apapun. Setelah mendengar suara gemuruh rendah dari Snearlu, dia dengan paksa melemparkan panci naga biru ke udara. Kemudian dia melakukan gerakan mantra jari dengan kecepatan tinggi dan menunjuk ke arah panci. Lalu dia berteriak, "Transformasi naga," ucap Snearlu. Panci naga biru dipenuhi cahaya biru dan melepaskannya ke segala arah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi naga biru besar yang panjangnya lebih dari 30 meter. Ia tampak hidup dan nyata, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah itu adalah salinan persis dari sulaman pada panci. "Maju!" Tanpa ragu sedikit pun, Snearlu memerintahkan dengan jarinya. Naga banjir itu segera membuka mulutnya yang besar dan dengan ganas menerkam langsung ke arah Hanli. Kemudian, suara dentang yang keras dan memekakan telinga terdengar. Kepala naga biru itu berjuang melawan perisai besi hitam. Cahaya biru dan cahaya hitam menyala bersamaan. Saat itu, keduanya tampak seimbang. Namun, tak lama kemudian, cahaya hitam perisai itu dengan cepat melemah pada tingkat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tampaknya perisai ini akan menemui akhir yang sama dengan alat sihir sebelumnya. Tetapi tiba-tiba, sebuah suara yang jelas berbicara. "Mundur." Setelah mendengar suara ini, perisai besi itu langsung mengecil dan mundur dengan cepat. Kemudian, Ki naga biru itu menyala-nyala dan mengejarnya dengan ganas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar seolah ingin menelan Hanli dan perisai itu. Namun pada saat ini, seberkas cahaya abu-abu cemerlang sepanjang sekitar 10 meter terbang dari Hanli yang awalnya duduk bersila. Cahaya itu berubah menjadi pedang besar. Tanpa menunjukkan kelemahan, pedang itu menghantam kepala naga, menyebabkan mereka saling melilit. Untuk sesaat di udara, cahaya biru menahan cahaya abu-abu. Sesaat kemudian, garis abu-abu menahan cahaya biru. Untuk sesaat, tidak diketahui mana yang lebih kuat. Adapun perisai besi, setelah kembali ke ukuran telapak tangan aslinya dan jatuh ke tangan Hanli, perisai itu dikembalikan ke kantong penyimpanannya.
Pada saat ini, semua kekuatan sihirnya telah digunakan untuk serangan jimat harta karun itu. Dia tidak memiliki kekuatan sihir yang tersisa untuk mendukung perisai itu lagi. Transformasi garis abu-abu jimat harta karun saat ini tidak ada bandingannya dengan saat ia menggunakannya untuk membunuh orang-orang berpakaian kuning. Seseorang benar-benar dapat melihat pedang di dalam cahaya, dan kekuatannya lebih besar setidaknya 4 kali lipat. Perlu diketahui bahwa di tangan biksu cahaya emas, jimat harta karun itu hanya bisa berubah menjadi garis abu-abu sepanjang 1 kaki. Sedangkan di tangan Hanli, saat berlatih teknik telekinesis, jimat harta karun itu berubah menjadi garis cahaya sepanjang beberapa kaki. Namun saat Hanli menggunakan untuk membunuh orang-orang berpakaian kuning, garis cahaya jimat harta karun itu panjangnya sekitar 3 meter. Saat ini, kekuatan sihir Hanli telah mencapai lapisan ke-11. Panjangnya tidak hanya bertambah besar, menjadi sekitar 10 meter. Bentuknya juga samar-samar menyerupai pedang besar. Kecemerlangannya menyilaukan mata, dan garis cahayanya bergerak sesuka hati dengan keanggunan yang mencengangkan. Jika tidak dalam kondisi yang ditingkatkan ini, jimat harta karun ini mungkin tidak akan mampu menahan transformasi Panji Naga Biru. Dari sini dapat dilihat bahwa kekuatan jimat harta karun tidak hanya bergantung pada kekuatan harta karun ajaib yang disegel di dalamnya, tetapi juga jumlah kekuatan sihir yang disempurnakan oleh penggunanya. Semakin dalam kekuatan sihir penggunanya, semakin menyeluruh kekuatan jimat harta karun itu dapat ditampilkan. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa bentuk harta karun jimat itu jika dia menggunakannya setelah memasuki pembentukan fondasi. Saat Hanli mengendalikan garis abu-abu untuk bertarung dengan naga biru dalam pertempuran, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba terganggu oleh sebuah pikiran itu. Kekuatan sihir Hanli dan senior Lu terus-menerus diserap ke dalam jimat pedang dan panji naga biru. Baik tubuh maupun pikiran mereka berfokus pada perjuangan mereka. Mereka tidak berani ceroboh atau lalai sedikit pun. Tak satu pun dari mereka memiliki tenaga atau kekuatan sihir cadangan untuk mencegah yang lain mengalahkan mereka. Mereka berdua jelas memahami bahwa kecerobohan sekecil apapun di kedua pihak akan menyebabkan mereka langsung kehilangan nyawa beserta harta karun itu, dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Dengan demikian, pertarungan antara naga banjir biru dan pedang besar itu secara tak terduga berkembang menjadi pertempuran gesekan untuk melihat kekuatan sihir siapa yang akan habis terlebih dahulu. Ketika keduanya menyadari bahwa jumlah kekuatan sihir mereka yang tersisa berada pada titik krusial dari pertempuran, mereka berdua mengambil tindakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka sendiri. Mereka mengeluarkan batu roh dengan memegangnya di tangan mereka untuk menyerap kekuatan sihir mereka. Namun, senior Lu memiliki batu roh atribut angin tingkat rendah, sementara Hanli memiliki batu roh atribut tanah tingkat menengah. Penemuan ini menyebabkan kulit senior Lu menjadi tidak sedap dipandang, dan ia menjadi sangat takut dan khawatir. Seorang murid kondensasi Ki secara tak terduga memiliki batu roh tingkat menengah yang hanya bisa diperoleh oleh para kultivator sekte di tingkat pembentukan fondasi atau lebih tinggi. Hal ini sangat mengejutkannya karena sudah diketahui secara luas bahwa batu roh tingkat menengah mengisi ulang kekuatan spiritual jauh lebih cepat daripada batu roh tingkat rendah. Dalam hal mengisi ulang kekuatan spiritual, ia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bagaimanapun, senior Lu berpikir lebih baik dari itu. Kekuatan sihirnya sudah jauh lebih dalam dari lawannya. Bahkan jika lawannya mengisi ulang kekuatan sihirnya lebih cepat darinya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Bagaimanapun, sedikit kekuatan sihir yang diisi ulang akan dikonsumsi pada tingkat yang sama dengan yang digunakan. Itu benar-benar tidak signifikan. Dengan pemikiran ini, senior Lu menjadi tenang dan berkonsentrasi. Akan tetapi, ketika senior Lu melihat tindakan Hanli selanjutnya, ekspresi senior Lu berubah sekali lagi menjadi ekspresi ketidakpercayaan dan keheranan. Hanli secara sukarela melepaskan penghalang pelindung birunya di depan senior Lu dan secara terbuka memperlihatkan tubuh aslinya. Meskipun senior Lu sangat cerdas,
tindakan lawannya menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Hanli. Mungkinkah Hanli tidak lagi khawatir bila anginnya dapat merenggut nyawanya? Pikiran itu muncul beberapa kali di benaknya, tetapi tidak ada waktu lama untuk ragu. Dia dengan tegas mengulurkan tangan kirinya ke langit dan membentuk bilah angin biru muda. Namun, Hanli tidak menunggu Senior Lu selesai memadatkan bilah anginnya dan mengayunkan lengannya ke arah lawan. Pedang besar yang tersangkut kaku dengan naga biru itu tiba-tiba beresonansi dengan cahaya yang hebat. Hanli benar-benar memanfaatkan momen dengan bilah angin untuk tiba-tiba melepaskan naga biru itu dan melesat lurus ke arah Senior Lu. Dalam waktu singkat ini, Senior Lu terkejut dan ketakutan. Jika dia terus membentuk bilah angin dan mencoba meluncurkannya, dia mungkin bisa mengambil nyawa Hanli. Namun, pedang raksasa itu juga akan membunuhnya, dan dia juga pasti akan kehilangan nyawanya, yang akan mengakhiri kedua belah pihak dalam kehancuran bersama. Meskipun dinding angin belum menghilang, pedang besar itu mampu melawan perubahan bendera naga biru. Badai itu pasti akan mudah dihancurkan oleh pedang besar itu dan tidak akan mampu menghalanginya bahkan untuk sepersekian detik. Senior Lu ini tidak dapat menerima hasil ini. Dia masih memiliki prospek yang luas dan masa depan yang cerah. Dia hanya tidak mau menemui ajalnya di hutan belantara melawan orang yang tidak dikenal ini. Dengan mengingat hal ini, dia tidak berpikir lebih jauh. Dia menyerah pada bilah angin dan dengan liar menyalurkan semua kekuatan sihirnya ke arah naga biru dan memanggilnya ke arahnya. Panci naga biru itu benar-benar alat sihir atribut angin yang menakjubkan. Dengan seluruh kekuatan Senior Lu, ia berhadapan dengan pedang besar Hanli di tengah jalan dan sekali lagi terlibat dalam pertarungan. Melihat hal itu, Senior Lu menghela nafas lega. Sekejur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Maka pada kurun waktu berikutnya, Senior Lu mencoba melancarkan teknik sihir beberapa kali lagi, bermaksud ingin menyerang Hanli. Namun, Hanli menggunakan teknik yang sama setiap saat, memaksanya untuk mundur. Meskipun Hanli tidak memiliki sedikit pun perlindungan, ia tidak dapat bertindak melawannya. Senior Lu sangat muram dan terpaksa mengandalkan kekuatan sihirnya yang lebih dalam, sehingga terus mengurasnya. Pada saat ini, Hanli mengeluarkan berbagai macam herbal kecil dan semacamnya dari kantong penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ia mengunyahnya, Senior Lu tercengang. Ia tidak tahu rencana jahat apa lagi yang direncanakan lawannya. Dia tidak dapat menebak apa yang direncanakan lawannya dan menjadi bingung, menyebabkan Senior Lu merasa muram. Dia memiliki firasat buruk. Namun, dia terlalu menghargai hidupnya. Meskipun dia jauh lebih cerdik daripada orang normal, dia telah berada di ujung akalnya untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, hati Senior Lu berangsur-angsur bertambah berat. Akhirnya, cahaya naga biru itu mulai meredup, tetapi garis abu-abu besar itu tetap menyilaukan seperti sebelumnya. Senior Lu tidak bisa menahan rasa takut. Dia berteriak dengan suara serak. Tidak mungkin. Kekuatan sihirku jauh melebihi milikmu. Bahkan jika kamu telah diisi ulang oleh batu roh kelas menengah, mustahil bagimu untuk saat ini memiliki energi yang tersisa. Kamu seharusnya telah menghabiskan kekuatan sihirmu sebelum aku melakukannya, ucap Senior Lu. Tak lama kemudian, naga biru itu hampir runtuh dan Senior Lu berteriak. Teriakannya seperti gangguan terakhir anjing liar yang jatuh ke dalam sumur, terdengar penuh dengan keberatan. Ketika Hanli melihat rencananya benar-benar terwujud, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah mendengar kata-kata lawannya, mulutnya sedikit miring, menyebabkan senyumnya berubah menjadi seringai. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan semua ini kepada orang yang sudah mati, karena membunuhnya adalah urusan yang paling mendesak. Dia juga hampir kehabisan kekuatan sihir, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyia-nyiakan usahanya untuk melawan musuh. Dengan pikiran itu, Hanli tidak mempedulikan pertanyaan lawannya. Ia menunjuk ke arah pedang besar itu, menyebabkan cahaya menjadi lebih hebat lagi. Pedang itu perlahan-lahan mengikis naga biru itu hingga panjangnya hanya sekitar 3 meter. Cahaya birunya begitu redup, sehingga hampir tidak terlihat lagi.
Ketika senior Lu melihat ini, dia menjadi sangat putus asa. Karena itu, keinginan untuk mempertaruhkan segalanya muncul di hatinya, dan matanya berangsur-angsur bersinar dengan kegilaan. Tanpa bicara, dia perlahan-lahan mengambil kembali sedikit kekuatan sihir yang tersisa di panji naga biru, menyebabkannya kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap dan jatuh dari langit. Kemudian, tanpa memperdulikan pedang besar yang melesat maju untuk mengeksekusinya, dia menggunakan kekuatan sihirnya yang tersisa untuk memadatkan bilah angin besar dan melemparkannya dengan kejam ke arah Hanli tanpa ragu sedikit pun. Ketika Hanli melihat ini, hatinya bergetar. Sementara lawannya bergegas melempar bilah angin, ia mengerahkan pedang besar itu untuk memenggal kepala lawan. Kemudian, tanpa berhenti untuk melihat akibatnya, Hanli melarikan diri dan telah bergegas keluar sekitar 10 meter jauhnya. Setelah sebelumnya menerima bilah angin, Hanli tahu kecepatannya sangat menakutkan. Jika dia tidak segera menggunakan pergeseran langkah asap untuk menghindarinya, dia tidak akan bisa membela diri. Dia akan tertangkap basah dan terpotong menjadi dua, mati dengan keluhan dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bilah angin itu benar-benar luar biasa cepat. Bilah itu sudah mencapai lokasi tempat Hanli baru saja melarikan diri. Namun, bilah angin itu tiba-tiba mengikuti arah tempat Hanli melarikan diri dan melesat keluar sekali lagi dengan ganas. Hanli tidak berpikir lebih jauh dan menggunakan pergeseran langkah asap semaksimal mungkin. Di area kecil, ia terus bergeser ke kiri dan ke kanan, berubah menjadi beberapa bayangan, menyebabkan bilah angin yang mengejarnya tidak dapat menemui sasarannya. Hanli jelas mengerti bahwa jika dia melarikan diri dalam garis lurus, dia pasti akan ditebas oleh bilah angin. Dengan menggunakan gerakan yang halus dan lembut, dia akan mampu mempertahankan diri tanpa khawatir. Inilah alasan mengapa dia berani meninggalkan teknik sihir pertahanannya. Sesaat kemudian, bilah angin itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menghilang ke dalam tanah, meninggalkan alur yang dalam. Hanli menghela nafas panjang. Pada saat ini, ia menenangkan hatinya yang panik. Menggunakan teknik gerakan dari dunia fana untuk menghindari serangan seorang kultivator benar-benar hal yang menakutkan. Hanli duduk di tanah dan kemudian menatap ke seberangnya. Dia melihat bahwa dinding angin telah menghilang dan senior Lu yang bersembunyi di baliknya terpotong menjadi dua bagian. Mayat yang terpotong dua itu tergeletak di sana tanpa bergerak. Di sebelahnya ada pedang besar bercahaya redup.